Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Kita akan sebelum masuk ibadah, kita akan mempersiapkan hati kita, menyejukkan hati kita. Kita boleh bersama-sama menaikkan satu pujian. Namun sebelumnya izinkan saya untuk share satu ayat Alkitab, yaitu dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 7 yang berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan mau kita berserah penuh kepadanya, menjalani kehidupan kita yang kita jalani setiap harinya. Seperti roller coaster, ada up, ada down, tapi percayalah Tuhan adalah Bapa yang begitu baik, yang senantiasa peduli. So what we have to do, just trust Him dan surrender to Him. Biarlah lagu ini boleh menjadi seruan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami mau mengalami rasa tenang itu. Kita naikkan pujian tenang. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Shalom sekali lagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Sekali lagi shalom. Saya yakin setiap hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu meluapkan rasa kerinduan kita berada di hadapan Tuhan. Kita sungguh ingin beribadah, berjumpa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri. Kita mulai dengan panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sambut ayat panggilan ibadah tadi dengan naikkan pujian, seru, haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Seru, haleluya, puji Dia. Seru, haleluya, seru, haleluya, seru, haleluya, puji Dia. Hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is
Till my mouth sing your praise unending. 10,000 years and forevermore. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Sang penyelamat, Sang penghibur, dan pelindung bagi kita anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terus dapat memuji Engkau karena keajaiban kasih-Mu yang boleh kami alami setiap hari. 10.000 alasan pun tidak akan pernah cukup dapat menghentikan kami, meluapkan rasa syukur kami, memiliki Engkau sebagai Bapa kami yang hidup, Juru Selamat kami. Inilah kami Tuhan saat ini berada di hadapan-Mu. Terimalah keberadaan kami ini Tuhan. Berada di tengah-tengah hadirat-Mu, kami memohon layakkan kami dalam melaksanakan ibadah ini, yang kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita terus mengoreksi diri. Apakah kita sudah taat dan berkenan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dengan demikian kita boleh menintrospeksi apakah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan terutama kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama melalui pujian berikut, kita bertekad sebagai bejana yang siap dibentuk. Karena kita mau seperti Yesus Tuhan kita. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan aku dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah surut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sempurnakan selalu
memuliakan nama-Mu. Pujian kita akan dilanjutkan oleh paduan suara Sanctus. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada paduan suara Sanctus yang sudah memberikan pujian yang begitu indah, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita manusia dengan berbagai macam karakter, tetapi Tuhan mengeblendkan semuanya seperti
indahnya pelangi. Biarlah kita boleh hidup saling mengisi dalam kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki karakter unconditional love yang sempurna. Kasih-Nya sungguh tak terselami, sehingga Dia selalu siap sedia mengampuni dosa-dosa kita, menerima kita apa adanya. Asalkan jiwa kita mau terbuka di hadapan-Nya. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita buka jiwa kita di hadapan Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Kita membuka hati kita dan kita mau mengaku dosa di hadapan-Nya. Dan demikianlah firman Tuhan untuk setiap kita. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mari kita berdoa mengakui setiap dosa kita. Kita mau terbuka di hadapan-Nya. Allah Bapa yang Maha Mulia, Maha Kuasa, dan Maha Kudus. Siapalah kami jikalau kami di hadapan kekudusan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami hanya manusia yang berdosa. Tetapi puji akan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ciptaan-Mu ini. Engkau mengutus anak-Mu, itu Yesus Kristus, untuk menjadi penebus bagi kami. Sehingga saat ini kami boleh layak, boleh berkenan menghampiri tata kasih karunia-Mu. Sungguh kami bersyukur. Kiranya dengan anugerah kasih Kristus itu kami dimampukan untuk hidup lebih sungguh lagi di hadapan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah Kristus itu memampukan kami berjalan, mengerjakan keselamatan yang sudah dikerjakan dengan sempurna itu ya Tuhan. Dan kiranya Allah Roh Kudus tolong kami. Karena kami sadar betapa lemahnya kedagingan kami ini ya Tuhan. Kami terus masih berbuat dosa. Karena daging ini begitu kuat menguasai kami. Oleh sebab itu kami butuh kuasa Roh Kudus yang terus membaharui kami hari lepas hari. Sehingga kami setiap hari boleh memuliakan Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami hidup, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Bagi setiap kita yang sudah mengakui dosa di hadapan-Nya. Dan inilah janji pengampunan dosa untuk setiap kita.
Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Mari kita mau meresponi janji pengampunan ini. Kita mau berkomitmen kembali untuk menjadi pengikut Kristus yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian KPPK 214. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia ku tinggal. Dunia ku tinggal, salib di depan. Dunia ku tinggal, salib di depan. Dunia tertinggal, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kiranya ini sungguh menjadi kerinduan kita dan setiap komitmen kita, dan kita tidak akan ingkar lagi. Mari kita mau mengakui iman kita mau mengikrarkan kembali pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sedang jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk hambanya kami persilakan. Shalom saudara sekalian, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Tibalah saatnya kita mempersiapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kanonisasi Alkitab. Kita ingin belajar bagaimana Alkitab yang kita miliki adalah Alkitab yang benar, dapat dipercaya, dan bagaimana kita taat dan tunduk kepada pengajaran Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kami percaya hari ini kami boleh hadir karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan tolong dan urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 44 sampai 46. Kemudian yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 46. Kalau sudah mendapatkan saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ia, yaitu Yesus berkata kepada mereka. Mereka ini adalah dua orang yang menyertai Yesus dalam perjalanan ke Emmaus setelah Yesus bangkit. Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi menurut Yesus, kitab suci itu terdiri dari Taurat, Musa, kemudian nabi-nabi, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Ya, itu adalah kitab suci. Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias
harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Yesus tidak hanya menyatakan kitab suci terdiri dari Taurat, Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur, tapi kitab suci juga mengandung satu tema yang sama, yaitu mengajarkan tentang Mesias yang akan datang, Mesias yang akan mati, Mesias yang akan bangkit dan menjadi juru selamat umat manusia. Kemudian yang kedua dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Saya baca dari terjemahan baru edisi 2. Terjemahan baru edisi 1 yang saudara miliki umumnya berkata segala tulisan. Tapi terjemahan yang lebih dekat kepada bahasa asli adalah segala kitab suci. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara kalau buka TikTok, saudara buka IG, saudara sudah sering menemukan orang memasukkan kutipan-kutipan yang mengatakan bahwa kitab suci orang Kristen sudah dipalsukan. Ya, kita sering mendengar orang mengatakan dan menuduh tanpa alasan kitab suci kita yaitu Alkitab sudah dipalsukan. Nah, kalau saudara sekalian mendapatkan kiriman atau membaca berita seperti itu, apa respons saudara? Apakah iman saudara menjadi goncang dan bertanya apakah benar kitab suci kita dipalsukan? Saudara, apakah benar kitab suci kita, Alkitab, Injil pernah dipalsukan? Jawabannya tentu saja tidak. Saudara, saya memberikan 3 sanggahan kalau orang mengatakan kitab suci kita dipalsukan. Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa kitab suci kita sudah dipalsukan tidak bisa memberikan bukti. Mereka tidak bisa menunjukkan kitab suci yang benar, yang asli menurut mereka. Logikanya, kalau seorang mengatakan ini palsu, maka dia harus bisa membuktikan ini yang asli, ini yang benar. Contoh sederhana, kita semua kenal ketua majelis kita, Bapak Iwan Tandiah. Ya, nanti akan dikenalkan. Ada orang mengatakan itu Pak Iwan palsu, saudara sekalian. Kira-kira bagaimana respon saudara? Mana Iwan yang benar? Saudara, kalau dia tidak bisa membuktikan Iwan yang benar, maka itu kemungkinan Pak Iwan itu adalah Iwan yang benar, bukan yang palsu. Apalagi ditambahkan dengan bukti-bukti. Ya, teman-teman Sanctus sudah kenal dengan Pak Iwan. Ya, dari cara bicara, cara guyon, cara iseng, ya, agak dekat sedikit dari baunya sudah tahu itu Pak Iwan, saudara sekalian. Jadi tidak terbantahkan kecuali ya betul ya teman-teman Sanctus ya kecuali bisa tunjukkan inilah Pak Iwan yang benar. Jadi ketika orang mengatakan kitab suci kita sudah dipalsukan, kita tanya mana yang benar, mereka tidak bisa tunjukkan. Ditanya lebih dalam lagi, bagian mana yang dipalsukan, mereka tidak bisa membuktikan. Siapa yang memalsukan dan kapan memalsukan, tidak bisa mereka buktikan. Jadi poin pertama menunjukkan mereka asal ngomong. Ketika mereka tidak bisa membuktikan Alkitab kita palsu dan ketika mereka tidak bisa menunjukkan apa yang mereka sebut sebagai Alkitab asli. Jadi Alkitab kita sebenarnya adalah asli. Yang kedua, kita melihat bahwa Alkitab itu berkuasa mengubah kehidupan orang percaya. Jadi kalau Alkitab palsu, tidak mungkin orang baca Alkitab lalu hidupnya diubah dan mendapatkan kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada satu cerita, sekelompok orang Eropa pergi ke Afrika. Sampai di sana dia menemukan sekelompok orang sedang berkumpul bersama dan membaca satu buku. Orang Eropa pergi lihat dan melihat ternyata mereka sedang membaca Alkitab. Orang Eropa mengejek orang Afrika. Kalian memang bangsa yang tertinggal. Masa masih membaca buku yang sudah kami tinggalkan sejak zaman dulu? Orang Afrika itu menjawab, jika bukan karena Alkitab, saat ini kalian semua sudah berada di dalam perut kami. Buku ini yaitu Alkitab telah mengubah kami dari bangsa kanibal yang membunuh dan makan orang menjadi orang yang mengampuni dan mengasihi.
Saudara sekalian, tidak hanya cerita di atas, tapi saudara yang sering ke Eropa, sering ke Amerika, sering ke negara-negara barat, saudara melihat perubahan yang terjadi. Dulu ketika negara-negara Eropa dan negara-negara barat hidup berdasarkan Alkitab, taat kepada Alkitab, menghormati Alkitab, negara-negara itu adalah negara-negara yang maju, rakyatnya bahagia, hidupnya baik. Tapi sekarang mereka sudah mulai meninggalkan Alkitab. Kemerosotan moral terjadi, kejahatan terjadi di mana-mana. Saudara, orang mengatakan, ya, Amerika itu negara barat jauh lebih tidak aman dibanding dengan Indonesia. Nah, ketika satu bangsa meninggalkan kebenaran Alkitab, maka mereka akan jatuh ke dalam kemerosotan moral dan hidup di dalam penderitaan. Dan saya percaya tidak hanya pada negara Afrika, tidak hanya kepada negara Eropa, tapi kepada kita, setiap kita secara pribadi. Kita memiliki kesaksian, memiliki pengalaman, memiliki cerita pribadi, bagaimana hidup kita diubah oleh firman Tuhan. Karena kita percaya kepada Alkitab, karena kita percaya kepada Yesus, karena kita menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Firman yang hidup itu memberikan kekuatan kepada kita untuk berubah, sehingga kita menjadi orang yang berbeda dengan sebelum kita percaya. Oleh sebab itu kita harus terus bertanya, introspeksi. Apakah saya secara konsisten mengalami transformasi kehidupan karena saya baca Alkitab. Karena saya menyimpan firman Tuhan di dalam hati saya. Dan saya memberi diri supaya hidup saya diubah oleh Alkitab. Atau jangan-jangan kekhawatiran saya, saudara sekalian. Hidup saudara dan saya tidak berubah. Kita tidak baca Alkitab, kita ngaku Kristen, tapi tidak baca Alkitab. Sehingga hidup kita tidak berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ini menjadi jeratan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengatakan, jangan-jangan Alkitabnya palsu. Jangan-jangan Alkitab mereka sudah dipalsukan dan tidak berkuasa. Jadi orang meragukan firman Tuhan karena melihat hidup kita tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita ingin membuktikan Alkitab kita benar, bacalah Alkitab, tunduklah kepada Alkitab, diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tanpa perlu berteriak-teriak, orang akan percaya bahwa Alkitab kita benar. Yang ketiga, saudara sekalian, ketika orang mengatakan Alkitab kita palsu, mereka tidak bisa menunjukkan mana yang benar. Kita justru memiliki naskah-naskah kuno Alkitab yang benar. Saudara, kita bersyukur kita memiliki salinan naskah perjanjian lama dan perjanjian baru secara lengkap. Saudara, zaman dulu orang tidak punya buku. Ketika mereka menyampaikan tulisan, mereka sampaikan dalam gulungan-gulungan. Ya, gulungan-gulungan yang disebut dengan perkamen. Kemudian diturunkan, kalau mereka mau lagi mereka catat lagi. Jadi gulungan-gulungan catatan-catatan itu kita temukan. Kita bersyukur. Para arkeolog menggali situs-situs kuno dan mereka menemukan lebih dari 10.000 gulungan naskah-naskah Alkitab yang kuno, yang ditulis pada zaman dulu. Dan yang ajaib adalah saudara, gulungan-gulungan itu ditemukan di tempat yang berbeda-beda, pada masa yang berbeda-beda, dan menurut penyelidikan ditulis pada zaman yang berbeda-beda. Tapi ketika dipadukan dan ketika disamakan, diperbandingkan, tulisannya isinya sama secara esensial. Jadi ini membuktikan bahwa benar Alkitab itu dijaga oleh Tuhan, diturunkan turun-temurun sampai kepada kita. Salah satu penemuan yang paling fenomenal, dan saya percaya ini adalah berkat Tuhan kepada kita yang hidup di abad modern ini atau pasca modern ini, adalah penemuan dari Dead Sea Scrolls atau gulungan naskah Laut Mati. Pada tahun 1946 sampai 1956, di 11 gua di daerah Qumran di daerah Laut Mati, ditemukan 950 gulungan tulisan kuno. Gulungan itu ditulis menurut penyelidikan dari abad ketiga sebelum Masehi sampai kepada abad 1 Masehi. Jadi sekitar 400 tahun rentang penulisan tulisan-tulisan ini. Kenapa gulungan itu ada di dalam?
Karena pada waktu itu satu suku sekte Yahudi yang bernama Essenes dikejar-kejar oleh bangsa Yahudi, bangsa Romawi untuk menyelamatkan kitab suci mereka dan tulisan-tulisan suci. Mereka masukkan dalam guci, kemudian ditanam, disembunyikan di dalam gua-gua, ditanam. Nah, pada satu sore, atau saya tidak tahu sore atau pagi atau malam, ya ada gembala, anak remaja yang menggembalakan kambing domba, kemudian merasa panas lalu masuk ke gua. Di dalam gua itu dia ketuk-ketuk, nggak ada kerjaan, lagi patah hati mungkin ya. Dia ketok-ketok ya, ini tung-tung-tung saudara sekalian. Ini tong-tong-tong, ya dia ketuk lagi tong-tong-tong, ya tong-tong-tong itu artinya bunyinya kosong. Lalu dia iseng-iseng, dia gali. Setelah dia gali ternyata dia temukan di dalamnya ada guci. Dan dia buka gucinya bukan emas, tapi ternyata gulungan. Dan dia beritahu kepada arkeolog pergi gali, dari daerah itu ada 11 gua diselidiki dan ditemukan 950 gulungan. Dan ketika diselidiki, sebagian besar 40% dari 950 gulungan itu adalah kitab suci Perjanjian Lama. Dan kita menemukan semua naskah kitab suci secara lengkap Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani kecuali kitab Ester. Dan yang ajaib saudara sekalian, ketika itu disandingkan dan diperbandingkan dengan kitab suci yang kita miliki zaman modern, khususnya versi NIV, King James dan ESV, tidak ada perbedaan esensial. Apa itu perbedaan esensial? Saudara kalau belajar bahasa Ibrani, saudara akan tahu banyak sekali titik koma dan juga tanda baca. Jadi yang berbeda cuma tanda baca, tapi isinya, tulisannya persis sama, tidak berbeda. Itu ditulis pada abad ke-3 sebelum Masehi, abad 1 sebelum Masehi. Jadi mereka yang mengatakan kita memalsukan, kita bisa buktikan dari naskah kuno abad 1 Masehi, abad 1 sebelum Masehi, 2000 tahun yang lalu ketika disandingkan dengan tulisan saat ini, tidak ada perbedaan. Ini berkat Tuhan bagi kita. Jadi itu adalah perjanjian baru. Bagaimana dengan itu perjanjian lama? Bagaimana dengan perjanjian baru? Saudara, kita juga bersyukur, kita juga memiliki salinan naskah kuno perjanjian baru. Terdapat sekitar 140 papirus. Papirus itu sejenis kulit tumbuhan yang dibuat secara khusus. Zaman sekarang ya kertas. Zaman dulu tidak ada kertas, jadi ditulis seperti itu. Di dalamnya disalin tulisan-tulisan yang isinya adalah naskah perjanjian baru, sepotong. Dan kita bersyukur dari semua perjanjian baru, kita memiliki naskah-naskah yang lengkap seperti ini. Dan ditulis dari tahun 100 sampai 800 Masehi. Dan ketika disandingkan antar papirus, antar naskah kuno, dan naskah kuno dibandingkan dengan Alkitab modern yang kita miliki, dan tidak ditemukan perbedaan yang esensial. Nah saudara sekalian, dari naskah kuno ini, maka kita menarik kesimpulan. Allah kita tidak hanya memberi ilham kepada orang untuk menulis Alkitab. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan, maka Allah kita juga berkuasa menjaga supaya naskah-naskah itu tidak hilang dan naskah-naskah itu diturunkan. Dan ketika kita yang hidup di dalam zaman modern ini tetap boleh punya akses kepada naskah-naskah seperti ini. Saudara, naskah-naskah Laut Mati dari Perjanjian Lama tadi tersimpan di satu museum di Yerusalem. Dan sudah difoto dan diupload kepada banyak situs internet sebagian. Naskah-naskah Perjanjian Baru tersebar ke museum-museum di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Dan kalau saudara pengen, boleh pergi lihat. Tapi saudara pasti tidak mengerti, karena itu tulisan kuno. Tapi ahli bisa membaca. Nah saudara sekalian, ini membuktikan bahwa firman Tuhan kita itu tidak pernah dipalsukan. Dan itu adalah benar. Pertanyaannya berikut saudara sekalian, adalah pertanyaan yang lebih praktis. Yaitu, kalau itu adalah firman Tuhan dan bagaimana sekarang kita memiliki Alkitab seperti ini? Siapa yang mengumpulkan? Dan siapa yang menentukan ini masuk dan ini tidak masuk? Dan apa kriterianya?
Saudara, saya mau tes sebentar ya. Alkitab totalnya ada berapa kitab saudara sekalian? 67 atau 68? 66 ya saudara sekalian ya. Kalau saudara jawab 67 ya artinya saudara nebak ya. Caranya menghitung ya, waktu saya remaja ada guru saya mengajarkan dengan baik ya. Perjanjian lama 39. 3 kali 9 berapa? 27 ya. 3 kali 9 27. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru saudara. Ya, jadi minimal hafal inilah supaya kalau ditanya kamu orang Kristen, iya, berapa kitab? 66. Jemaat mana? Puri. Ya, bangga saudara sekalian ya. Ya, jadi jangan saudara bilang 67 ya. 66. Siapa yang menentukan 66? Dan siapa yang menentukan 39? Dan siapa yang menentukan 27? Saudara sekalian, sebelum saya jelaskan mengapa 66 dan bagaimana kita menentukan dan mendapatkannya, saya menjelaskan bahwa Alkitab sebenarnya adalah firman Allah. Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang di dalam sejarah, dan orang itu adalah orang yang ada, bukan orang fiktif ya. Kemudian dalam rentang waktu tulisan pertama sampai tulisan terakhir itu 1500 tahun. Ya, dipercaya kalau Musa menulis pertama kitab Pentateuch, Kejadian, Keluaran dan sebagainya, itu hidup sekitar 1400 sebelum Masehi, dan penulis terakhir adalah Rasul Yohanes, tulis sekitar 100 Masehi, maka rentang waktunya 1500 tahun. Dan dari 40 orang yang pasti tidak pernah saling bertemu sebagian ya, Yohanes pasti tidak pernah ketemu dengan Musa ya. Tapi mereka hidup di tempat yang berbeda-beda, menuliskan satu tema yang sama. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang kita baca dari Lukas tadi. Kitab suci terdiri dari Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur, memberikan tema yang sama, yaitu bahwa Allah mengasihi manusia. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan juru selamat, yaitu Mesias, yang akan datang, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Dan setiap orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Nah saudara, ini membuktikan ada satu tema yang sama, ada satu penulis yang menggerakkan mereka. Contoh sederhananya, saudara, di antara kita 500 orang. Nah kalau hari ini saya berikan saudara masing-masing satu kertas. Dan saya bilang silakan tulis. Saudara, saya percaya kita hidup di zaman yang sama, di negeri yang sama, daerah yang sama, Jakarta Barat, ibadah di gereja yang sama. Lalu disuruh tulis, kita pasti menghasilkan mungkin 450 tulisan dengan tema yang berbeda-beda. Ya, saudara, yang di atas mungkin tulis tadi malam hujan lebat, tidur saya nyenyak. Ya, di sebelah sini mengatakan tadi malam sebelum saya tidur saya makan kue tiaw enak sekali ya. Jadi boleh sekali-sekali ke sana ya. Di depan tulis apa? Mungkin tulis anaknya sukses ya. Di sini tulis apa? Tulis lagi perusahaannya berhasil. Ketika saya kumpulkan tidak bisa disatukan menjadi satu kitab. Tapi ketika Alkitab dalam rentang 1500 tahun dan 40 orang yang tidak pernah bertemu sebagian besar. Dan ketika disatukan, ketika dibaca memiliki satu tema yang sama, itu menunjukkan bahwa di atas mereka itu ada satu penulisnya. Yaitu Allah sendiri yang memberikan inspirasi atau ilham kepada semua orang, 40 orang yang dipilih itu untuk menuliskan yang kita sebut dengan progressive revelation. Yaitu progressive revelation, yaitu pengungkapan kehendak Tuhan yang secara progresif, pelan-pelan diungkapkan sampai kepada kita mengenal dan bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi itu yang disebut dengan inspirasi. Jadi ketika kita membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 16, kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Kitab suci diinspirasi oleh Allah. Apa artinya inspirasi? Inspirasi adalah saya punya ide, saya suruh orang tulis, dan itu adalah ide saya dan itu adalah tulisan saya. Contoh sederhana, kalau seorang pemimpin perusahaan, dia punya sekretaris. Perusahaan itu mau membeli 100 mobil, 100 unit mobil. Maka dia suruh sekretaris menulis 100 mobil. Jadi sekretaris tulis. Setelah sekretarisnya tulis, maka dia tanda tangan dan dia kirim. Maka surat itu ditulis oleh siapa? Oleh sekretaris.
Tapi ide siapa? Ide dari pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan. Sampai kepada pihak orang yang membaca surat itu, dia tidak tanya ini siapa yang tulis. Yang tulis tidak penting. Dia tahu itu mungkin sekretarisnya, tapi dia tahu itu adalah isi dari siapa? Dari sang pemilik. Jadi meskipun ditulis oleh sekretaris, tapi itu adalah ide dari pemilik. Seperti itulah firman Tuhan. Idenya dari siapa? Isinya dari siapa? Kehendaknya dari siapa? Dari Allah. Tapi untuk berkomunikasi dengan manusia, Allah memakai bahasa manusia. Dan Allah memilih orang-orang tertentu dan Allah memberikan inspirasi. Inspirasi juga berarti Allah mengawasi supaya tulisnya tepat dan tulisnya benar. Kalau tulisnya tidak benar, ngawur, maka firman Tuhan itu ngawur. Benar dan tepat. Seperti contoh tadi, pesan 100 mobil saudara sekalian. Ya, sang sekretaris agak ngantuk-ngantuk. Dia pesan 100 becak saudara ya. Kemudian yang dikirim ternyata 100 becak. Salah. Jadi pemilik juga mengawasi. Dan itu disebut inspirasi. Kemudian dalam proses Alkitab turun kepada kita, maka saudara sekalian kita mengenal iluminasi. Yaitu pekerjaan Roh Kudus membimbing, membuka hati kita supaya kita mengenal firman Tuhan. Saudara ikut khotbah hari ini minimal saudara mendapat banyak istilah keren. Ya, iluminasi, inspirasi, dan nanti kanonisasi saudara sekalian. Tapi itu tidak penting. Yang lebih penting adalah biarlah kita yakin bahwa firman Tuhan yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya menginspirasi, tapi Tuhan menolong sehingga kita membaca firman Tuhan. Pikiran kita dibuka, hati kita dibuka, rohani kita dibuka. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan kita mengerti dan kita diubah olehnya. Kemudian kita sampai kepada kanonisasi. Kanonisasi adalah penentuan kitab-kitab di dalam Alkitab. Kembali saya bertanya, siapa yang menentukan 39 kitab? Siapa yang menentukan 27 kitab? Dan bagaimana proses penentuannya? Dan bagaimana bisa sampai kepada kita? Untuk perjanjian lama kita sangat tertolong oleh fakta bahwa waktu Yesus hidup, kanonisasi penentuan 39 kitab itu sudah lengkap. Dan Yesus membaca 39 kitab itu dan Yesus mengakui 39 kitab itu. Dalam Lukas pasal 24 ayat 44 yang kita bacakan tadi, Yesus mengatakan kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi 39 kitab pada waktu itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, kita yang hidup di zaman modern membagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama namanya Pentateuch, 5 kitab Musa. Yang kedua namanya kitab sejarah dari Yosua, Hakim-Hakim sampai kepada raja-raja, Tawarik. Yang ketiga kita sebut sebagai kitab Mazmur atau kitab puisi. Dalamnya ada Mazmur, ada Kidung Agung, kemudian ada Amsal. Kemudian yang keempat kitab nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil. Ya, Yesaya, Daniel dan sebagainya. Baru satu lagi namanya kitab apokaliptik. Apokaliptik adalah berbicara tentang masa depan dunia yang akan datang. Kita bagi menjadi 5. Tapi intinya adalah 39 kitab. Tapi zaman Yesus ketika orang mengatakan kitab suci terdiri dari 3 bagian. Yaitu Taurat Musa, nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Dan itu menunjukkan 39 kitab. Dengan demikian kita sangat terbantu oleh Yesus Kristus. Mengapa kita terima 39 kitab? Jawabannya sangat sederhana. Karena Yesus menerima itu. Dan Yesus mengajarkan itu. Yesus mengutip dari perjanjian lama. Yesus mengkonfirmasi keilahian, kebenaran dari 39 kitab perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Proses membentuk dan mengumpulkan 27 kitab perjanjian baru juga melalui proses yang panjang. Sebagai informasi saudara sekalian, sejak abad pertama, tulisan-tulisan 27 kitab itu sudah ada. Dan sudah beredar di gereja-gereja. Dan sejak abad pertama, orang-orang itu sudah mulai mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan 22, ada yang mengumpulkan 25, ada yang mengumpulkan 23. Tapi finalisasinya terjadi pada tahun 367.
abad keempat, 367 Masehi. Waktu itu gereja bersepakat 27 kitab ini kita terima. Nah sekali lagi saudara sekalian, seolah-olah ini adalah pekerjaan manusia. Toh manusia yang menentukan. Tapi ketika kita mengatakan manusia yang menentukan, bukan manusia saja menentukan. Kita ingat firman Tuhan itu inspirasi Allah. Firman Tuhan itu mendapat iluminasi dari Allah. Allah memimpin supaya kita tidak salah pilih. Dan tentu ada kriterianya. Ada 3 kriteria utama untuk menentukan kitab. Yang pertama disebut dengan otoritas apokaliptik. Ya, apostolik. Otoritas apostolik. Saudara dapat istilah keren lagi, apostolik. Ditulis oleh seorang rasul atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan rasul. Jadi itu syaratnya. Kemudian ada satu sumber lagi mengatakan bahwa orang yang menulis itu minimal pernah melihat Yesus, menjadi saksi mata, melihat Yesus mengajar, dan pernah mendengar Yesus secara langsung. Dan syaratnya ditulis sebelum 100 tahun Masehi. Ya, jadi tidak boleh terlalu lama karena saksi mata ini secara semua itu ditulis di bawah 100 tahun. Yang kedua adalah ortodoksi pengajaran. Orto itu adalah lurus, doksi itu adalah pengajaran yang lurus. Konsisten dalam pengajaran doktrinan dan moral. Artinya konsisten dengan pengajaran perjanjian lama bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dan kita semua hidup untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah penerimaan gereja-gereja. Gereja mula-mula menerima dan mengajarkan kitab-kitab ini. Nah, sekali lagi saudara, saya mengatakan ini tidak ditemukan oleh manusia, ini tidak dibuat oleh manusia, tapi tulisan-tulisan itu diilhamkan oleh Allah, diinspirasi oleh Allah, dan sudah diajarkan oleh gereja-gereja. Dan tugas dari para bapak gereja adalah mengumpulkan dan menyatukan menjadi satu kitab yang disebut dengan kanonisasi. Kanon artinya berwibawa. Kanon itu artinya berbobot, memiliki wibawa sebagai firman Tuhan. Dan 3 kriteria ini. Oleh sebab itu kalau saudara mengetahui 3 kriteria ini, saudara dengan gampang dan saudara tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran yang sesat. Karena di dalam dunia hari ini, khususnya dari tetangga, agama seberang, agama tetangga, mereka sering mengutip. Ya, mereka sebut Injil ini, Injil ini, Injil ini, Injil ini. Padahal itu bukan Injil yang diterima. Ya, saya tidak tahu, apakah saudara pernah dengar Injil Thomas? Apakah saudara pernah mendengar Injil Barnabas? Apakah saudara pernah mendengar Injil Yudas? Apakah saudara pernah mendengar Injil Petrus? Kalau saudara belum pernah mendengar, cepat pergi dengar saudara sekalian ya. Karena banyak orang dari agama seberang mengutip Injil Thomas dan menyerang kekristenan. Banyak orang dari agama lain mengutip Injil Barnabas dan menyerang kekristenan. Padahal itu semua adalah Injil palsu. Mengapa disebut Injil palsu? Itu yang disebut dalam istilah yang lebih keren lagi, pseudografia. Pseudo itu palsu, grafia itu tulisan. Tulisan palsu. Mengapa demikian? Ya, kalau kita pelajari dengan gampang kita menemukan itu tulisan yang tidak benar. Saya kasih beberapa contoh saja. Injil Thomas ditulis pada tahun 250 Masehi. Dan dia mengaku itu ditulis oleh Thomas, murid Yesus si peragu itu. Nggak mungkin. Thomas hidup 250 tahun masih bisa tulis, saudara sekalian. Nggak mungkin. Jadi itu bukan Thomas murid Yesus Kristus. Gereja mula-mula sudah tolak. Dan di dalam Injil Thomas dikatakan Yesus sebenarnya tidak bangkit. Dan Yesus tidak mati. Nah, orang-orang yang benci kekristenan senang sekali. Ini namanya Injil. Thomas lagi. Ya, tulis Yesus tidak bangkit. Lalu mengklaim Yesus tidak bangkit. Itu salah besar saudara sekalian. Karena apa? Karena menggunakan sumber yang salah untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Barnabas apalagi ditulis sekitar abad ke-17 bukan oleh seorang rasul. Dan kemudian Injil Yudas. Nah, dalam kehidupan saudara-saudara akan temukan banyak orang menggunakan Injil palsu. Orang menggunakan nama salah satu murid Yesus Kristus dan mengatakan mereka menulis Injil. Kenapa kita tolak? 3 kriteria tadi, apostolik,
kemudian ortodoksi, dan juga penerimaan dari gereja. Dengan demikian saudara sekalian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa meskipun kita diserang kiri kanan dan sering dituduh dengan tuduhan palsu, tapi kita tetap yakin firman Tuhan adalah benar. Karena itu sebagai penutup ada dua implikasi yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena Alkitab adalah firman Allah, maka isinya adalah benar dan isinya harus kita taati. Karena Alkitab adalah kebenaran, maka apapun yang tertulis di dalam Alkitab itu akan terjadi dan itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita baca itu harus kita taati. Kalau kita tidak taati, maka apa yang menjadi ancaman dari Alkitab akan terjadi di dalam diri kita. Karena itu kebenaran. Ya, saudara, kebenaran. Kalau saudara lihat satu botol dan tulisnya racun, saudara sekalian, itu kebenaran. Racun kebenaran. Saudara harus taat. Jangan coba-coba minum. Kalau saudara coba minum, maka saudara akan mengalami akibatnya. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak boleh menyembah ilah lain selain menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Itu benar dan harus kita taati. Alkitab berkata, di dalam dunia ini hanya ada satu juru selamat, Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus mendapat hidup kekal. Tidak percaya Yesus Kristus akan binasa. Itu benar saudara sekalian, kebenaran. Dan itu akan terjadi. Itu namanya efektif. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan itu pasti terjadi. Nah, ketika Alkitab mengatakan sebagai orang percaya Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita harus punya nilai moral yang tinggi, nilai etika yang tinggi. Harus kita taati. Dan firman Tuhan, Alkitab juga mengatakan kepada kita, Allah kita adalah Allah yang peduli. Dia menyertai kita, Dia memberkati kita. Dan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, maka kita pasti mengalami penyertaan dari Tuhan. Jadi hal pertama, ketika kita menyadari dan menerima Alkitab kita adalah benar, firman Tuhan, maka itu berarti kita harus membaca dan mentaatinya. Yang kedua, selain percaya dan mempelajari, maka Alkitab adalah makanan rohani. Yang harus kita baca setiap hari, yang kita pelajari, yang kita simpan di dalam hati, yang kita berikan diri untuk diperintah, diubah, sehingga hidup kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saya, kita setuju dunia hari ini semakin hari semakin sesat. Dunia hari ini semakin hari semakin jahat. Betul ya? Dunia hari ini semakin sesat dan semakin jahat. Saya tidak anti barat, tapi negara barat itu adalah sumber dari banyak kesesatan moral yang bertentangan dengan Alkitab, itu dilegalkan. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah segala kesesatan dan kejahatan ini? Satu-satunya adalah menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita tidak hanya perlu mengakui bahwa firman Tuhan itu benar. Kita harus baca, kita harus simpan di dalam hati, kita harus izinkan firman Tuhan mengubah hati kita, pikiran kita, perilaku kita, supaya hidup kita semakin mirip Yesus Kristus. Di tengah-tengah zaman yang bejat, yang jahat, yang bengkok ini, firman Tuhan dapat menolong kita. Seperti kutipan saya dari D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Orang tidak mungkin sambil baca Alkitab sambil berbuat dosa. Betul? Enggak ada kelompok orang Kristen berkumpul bersama. Mari kita berjudi, sebelum kita berjudi mari kita baca Alkitab. Enggak ada. Enggak ada orang sambil baca Alkitab sambil nonton film porno. Enggak ada. Enggak bisa. Sebaliknya, kalau saudara sudah mulai bosan dan tidak suka baca Alkitab, itu indikasi yang sangat jelas saudara terlalu dekat dengan dosa. Karena dosa akan membuat kita menjauhi kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita supaya kita tidak hanya yakin firman Tuhan kita benar, tapi kita hargai, kita jadikan ini sebagai
sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Kita baca, kita taati. Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Kiranya apa yang kami pelajari tidak hanya kami amini, tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, tapi menjadi bagian terpenting di dalam hidup kami. Supaya hidup kami tidak lepas dari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita boleh membawa persembahan kita, termasuk hidup kita seluruhnya sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian Ku Hidup Bagimu. Saya ingatkan persembahan boleh dapat dilakukan melalui QR Code yang terpampang di layar, dan juga dapat dilakukan melalui amplop yang tersedia di depan, di balik bangku depan Anda. Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang kedua. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari dosa-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bersama berdoa, membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan,
Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di surga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur telah memiliki Alkitab, yaitu firman Tuhan yang nyata, yaitu kata-kata dari Tuhan sendiri. Yang jelas, melalui firman-Nya, kita beroleh warisan berita keselamatan, pengajaran akan kebenaran, dan tuntunan Tuhan agar kita hidup berkenan bagi Dia. Kami juga bersyukur Tuhan, sekaligus menyadari persembahan yang baru saja kami berikan kepadamu tidaklah sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami percaya Tuhan boleh menerima karena Engkau mengetahui ketulusan hati kami ketika kami memberi. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya. Kami landaskan doa ini hanya di dalam tangan-Mu dan juga di dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tangan-Mu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Sebab Engkau Allah yang ku percaya di dalam hati. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur kita boleh beribadah dan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, ya. Rekan-rekan yang bermain musik, paduan suara Sanctus dan rekan-rekan lainnya, dan juga di belakang layar, multimedia, sound system dan sebagainya. Kami juga ingin menyambut kalau di antara saudara ada yang pertama kali beribadah di GKI Puri Indah. Saya mulai dari balkon, kalau ada boleh berdiri, kami ingin berkenalan dengan saudara. Apakah ada? Di balkon tidak ada. Sebelah kanan saya, kalau ada boleh berdiri. Tidak ada ya, di tengah. Tidak ada juga. Ada satu ibu ya, selamat datang ya. Ya. Ya, selamat beribadah ya, Tuhan berkati. Kemudian sebelah kiri saya. Kalau begitu kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada saudara di sekeliling kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, minggu lalu di GKY Mangga Besar sudah diteguhkan majelis dari 20 GKY, salah satunya adalah dari GKY Puri Indah. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan penatua yang sudah menyelesaikan pelayanan periode 2021 sampai 2024. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada ya, jemaat sangat responsif dan sangat tulus memberikan tepuk tangan ya, padahal saya belum kasih aba-aba. Ya, padahal saya mau baca namanya, Bapak Andreas Raharjo, Ibu Citra Dewi Yani, Bapak Daniel Kesuma, Ibu Fani Suryadi, Bapak Handri Mende, Bapak Hendrik Yong, Bapak Henry Manulang, Bapak Jonathan Marshall, Bapak Lim Januardi, Bapak Robert Supriyadi, Ibu Susana Wibisono, dan Bapak Cecep
Irawati. Sebagai informasi, mereka turun dari majelis dan mereka tetap setia melayani di berbagai bidang sesuai dengan panggilan. Ya. Sekarang sebagai apresiasi tidak hanya kepada majelis, tapi keluarga yang mendampingi istri, suami, kalau ada bersama boleh berdiri ya bapak-bapak, ibu-ibu ini. Silakan berdiri baru kita berikan apresiasi ya. Ayo Pak Hendri di depan, Pak Hendrik yang ketangkap ini ya, Pak Hendri dan keluarga, Pak Hendrik yang, Pak Lim ya, siapa lagi? Di atas ada majelis ya. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang meriah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, pelayanan dan jeripaya dari Bapak Ibu tidak sia-sia, tapi sudah menjadi tempat benih Injil dikabarkan. Dalam kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan Majelis periode 2024 sampai 2027 ya. Saya persilakan para penatua terpilih ya, sebagian hari ini ada urusan tidak bisa hadir, tapi yang hadir boleh ke depan. Nah, ini adalah foto minggu lalu ketika rekan-rekan diteguhkan di Mangga Besar. Ya, aslinya ada di sini di depan sekarang. Silakan ya, majelis ya. Sebelah kiri saya boleh terus ya, sebelah kiri ya. Dan sesuai dengan panggilan dan talenta dari rekan-rekan, ya para majelis sudah disusun dalam struktur gereja dan sudah dikirim melalui e-warta, saudara boleh baca dan saudara boleh perhatikan. Nah, saya kenalkan satu saja, yaitu Ketua Majelis. Ya, Ketua Majelis adalah Bapak Iwan Tandia, yang melanjutkan pelayanan ya periode yang lalu 2 periode. Tadi dalam KU1 saya hampir salah sebut pendeta Iwan Tandia ya. Belum ya, masih penatua Iwan Tandia. Ya, kita ucapkan selamat kepada rekan-rekan ya, saudara, kita dukung mereka di dalam doa. Dan kita bersama-sama bergandengan tangan dengan para penatua majelis ini untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadikan gereja kita tempat yang nyaman bagi semua orang dan boleh bertumbuh dalam iman. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus ya, tanda dukungan kita. Terima kasih, para penatua boleh duduk kembali. Kita ucapkan selamat kepada Saudara Pierre Alexander dan Saudari Debbie Kristiana Sumita yang akan menerima pemberkatan nikah hari Sabtu tanggal 22 Juni pukul 9 di gereja kita. Kita dukung mereka di dalam doa. Kita mengucapkan turut berduka cita telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Lim Kim Meng, Bapak Hardianto usia 73 tahun. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni, almarhum adalah Papa terkasih dari Guru Injil Melina, Papa mertua dari Pendeta Nawi. Akan dimakamkan hari Selasa tanggal 18 Juni di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga duka. Demikian warta, saudara sekalian, saya undang jemaat berdiri. Kita bersama-sama datang dan menyerahkan majelis terpilih ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Engkau memanggil dan memilih sebagian dari saudara-saudari kami, 23 anggota jemaat terpilih menjadi penatua, anggota majelis. Kami juga bersyukur untuk para pendeta, para penatua khusus, para rohaniwan yang bergabung dalam kemajelisan. Kami percaya Tuhan mereka tidak terpilih secara kebetulan, tapi ada misi, ada
kepada visi dari Tuhan yang Tuhan titipkan. Tuhan tolong supaya saudara-saudari kami, setiap kami jelas akan panggilan Tuhan, jelas akan visi dari Tuhan. Dan kami mengejar kepada kehendak Tuhan itu. Dan kami mau mewujudkannya dalam pelayanan di gereja kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pak Iwan sebagai ketua, berkati setiap anggota majelis. Berikan kami kekuatan dan berikan kami hikmat untuk bekerja sama. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkah. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam,
temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu.